Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Oke, selamat datang di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Dengan saya, Rajib Rijali, akan memandu podcast dengan tema yang cukup menarik pada kali ini, yakni menuju pulang pisau digital elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, untuk membahas kali ini, saya tidak sendirian nih. Kali ini saya ditemani dengan Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Bang Komarul Syakban, atau yang sering bisa kita sebut Bang Arul nih Bang. Apa kabar nih Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Kerjaan aman nih Bang, akhir bulan Bang, akhir tahun? Aman dan menumpuk. Tekanan mulai ini Bang ya? Kita harus terus siap bekerja di bawah tekanan dan selalu ditekan-tekan. Luar biasa. Baik di kantor maupun di rumah kan. Oke. Nah nih Bang, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD nih. Mungkin bagi masyarakat umum awam, apa sih itu bahasa Inggris, apa kada paham nah. Nah, mungkin bisa dijelasin Bang, apa maksudnya ETPD itu Bang? Baik, ETPD itu secara sederhana saja ya. Oke. Sederhananya itu ETPD adalah mengubah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dari yang sebelumnya tunai menjadi non tunai atau digital. Tujuannya itu jelas, biar lebih efisien, aman, transparan, dan akuntabel. Seperti itu. Berarti ini ETPD ini merupakan instrumen atau elemen penting banget nih untuk keberlangsungan pajak daerah di Kabupaten Pulang Pisau berarti ini Bang ya? Betul. Oke, berarti kayak untuk menghindari adanya penyimpangan dan sebagainya macam ya kan Bang? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, apa aja sih transaksi yang ada di dalam ETPD ini Bang? Kalau transaksinya sebenarnya cakupannya luas. Dia bukan hanya penerimaan daerah, tapi juga belanja daerah. Penerimaan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian sampai belanja daerah tadi, baik dia belanja pegawai maupun belanja operasional. Semua diarahkan pakai sistem agar lebih tertib dan aman. Berarti dalam artian penerapan ETPD ini sudah menerapkan non tunai semuanya berarti Bang di Kabupaten Pulang Pisau ini berarti? Ya. Secara garis besar ya, secara keseluruhan sudah ditetapkan keseluruhannya sudah non tunai, baik dia belanja maupun penerimaan. Namun untuk pajak daerah, pertama saya jelaskan pajak daerah. Kalau pajak daerah kita sudah mengimplementasikan semua transaksi pembayaran pajak daerah itu non tunai. Jadi kita menyediakan kanal pembayaran berupa kris, edisi, kemudian betang mobile, itu Bank Kalteng, kemudian Postpay. Kemudian kita juga kerjasama, tapi masih dalam bentuk penyusunan PKS dengan retail Alfamart dan juga Indomaret untuk menyediakan kanal pembayaran pajak daerah. Nah, ini penerapan ETPD ini sendiri dari kapan sih Bang sebenarnya di Pulang Pisau ini? Untuk penerapan ETPD ini sejak tahun 2022 dan itu merupakan amanat dari Keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 tentang gugus tugas tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Artinya dari tahun 2022 sampai sekarang ini kan udah cukup lama. Artinya masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau ini rata-rata sudah melek digital artinya Bang ya? Sudah menerapkan non tunai dan sebagainya gitu. Kalau dibilang melek digital, gimana penjelasannya ya? Untuk pajak daerah memang kita sejak 2022 pertengahan kita sudah menerapkan yang non tunai sampai sekarang. Untuk pembayaran non tunai kita terapkan dari pertengahan 2022 tersebut. Awal-awalnya memang banyak kendala kita di lapangan. Yang pasti sebenarnya kan tujuan kita bagus nih. Tujuan kita untuk mempermudah masyarakat. Namun ketika masyarakat datang ke kantor kita melakukan pembayaran, dia kan mau langsung bayar cash nih. Tapi kita tolak. Maaf Pak, Bu, kami tidak menerima pembayaran tunai. Silakan lakukan pembayaran di depan. Kebetulan Bank kita juga kerjasama dengan Bank Kalteng. Bank Kalteng tiap harinya dulu ada loket pembayaran dia di depan kantor kita. Kita arahkan ke depan. Itu penolakan masyarakat lumayan juga tuh. Bahasanya seperti ini, mohon maaf bahasa Banjar ya. Kami nih kesini anak bayar.
segala ngalihi kayak ini. Seperti itu. Tapi setelah tahu, setelah tahu senang masyarakat. Mudah kan sekarang mereka nggak perlu jauh-jauh ke sini lagi untuk melakukan pembayaran. Mereka cukup megang HP, masukkan NOP, tinggal bayar. Kalaupun mereka memang mau bayar secara tunai mungkin atau non tunai, mereka bisa ke bank terdekat ataupun kantor pos terdekat. Karena kan kita tahu untuk geografis Kabupaten Pulang Pisau ini luas ya. Jadi kalau masyarakat misalnya masyarakat yang ada di desa di kecamatan di ujung sana, kalau mau bayar itu untuk akomodasinya mungkin lebih besar daripada jumlah pajak yang mau dibayarkan. Jadi dengan adanya pembayaran non tunai ini yang digitalisasi ini, mereka cukup bayar dari rumah mereka juga kan. Kalaupun mau jalan, meluangkan waktunya untuk melakukan pembayaran tunai atau kita sebut semi non tunai ya, karena kita pegawai tidak memegang uangnya, mereka bisa melakukan pembayaran di kantor Bank Kalteng ataupun kantor pos di tiap kecamatan. Seperti itu. Oke. Tapi kan ETPD ini tidak hanya berlaku untuk pajak kan Bang ya, retribusi juga betul, berarti. Iya. Apa aja tuh mungkin retribusi yang bisa dibayar melalui ETPD? Baik, secara implementasi kita sudah menyediakan pembayaran non tunai untuk seluruh retribusi daerah. Ya. Tahun kemarin, tahun 2024 itu pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bersama 4 kabupaten kota lainnya melaksanakan launching elektronifikasi transaksi daerah. Nah, di situ Kabupaten Pulang Pisau beserta daerah lain nge-launching. Kita Pulang Pisau bersama 4 kabupaten kota lainnya nge-launching program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Pulang Pisau nge-launching yang namanya program Mbak Riris. Ini akronim dari pembayaran retribusi melalui KRIS. Jadi seluruh retribusi itu baik dia retribusi sewa toko, penyeberangan orang, kemudian sewa gedung dan sebagainya, itu sudah kita sediakan kanal pembayaran KRIS. Seperti itu. Selain KRIS juga bisa melalui transfer, mobil banking. Itu secara implementasi. Namun realisasinya, pengaplikasian di lapangan, memang masih ada beberapa jenis retribusi yang penerimaannya masih tunai. Karena secara praktiknya memang agak susah ya. Seperti pelayanan pasar di pasar mingguan itu, karena yang karcis 2000-an, nah itu kan masih ya itu masih belum bisa. Kemudian juga peri penyeberangan itu sudah disediakan pembayaran KRIS, namun yaitu tidak semua masyarakat kan karena hanya ada KRIS, jadi tidak semua masyarakat memiliki e-wallet untuk melakukan pembayaran tersebut. Jadi masih menerima tunai dari juru pungut retribusi tersebut. Tapi yang pasti kan dari Bapenda sendiri dari tahun ke tahun akan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan itu ya kan Bang ya? Benar, kebetulan insya Allah tahun depan kita akan kerjasama dengan vendor bagaimana supaya retribusi daerah ini bisa lebih khususnya untuk transaksinya itu semuanya kita bisa digital atau non tunai, tidak ada lagi yang seperti saya sebutkan tadi secara tunai. Nah ini kan dari 2022 sampai 2025 ini kan artinya bukan waktu yang sebentar gitu kan dalam penerapan digitalisasi pajak dan retribusi. Mungkin dampak dari masyarakat sendiri dari penerapan itu seperti apa sih Bang? Atau yang berubah dari masyarakat lah terhadap penerapan ini gitu sebenarnya? Yang berubah dari masyarakat ya. Kalau pertama kan seperti saya jelaskan tadi kan kagok, tapi sekarang masyarakat merasa lebih mudah lah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, sebagai masyarakat Kabupaten Pulang Pisau untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pajak baik itu PBB, BPHTB maupun pajak daerah lainnya. Mereka bisa melakukan pembayaran lewat rumah cukup dengan satu sentuhan di gawai mereka. Jadi sangat terbantu lah mereka. Walaupun ya itu kalau sebenarnya di awal-awal kita memang mengalami ya penolakan lah dari masyarakat. Karena mereka takut lah pastinya kan. Takut
nggak pernah nih penipuan atau apa. Padahal kan kita pemerintah daerah kan nggak mungkin menipu. Kita jelaskan bahwa untuk transaksi ini aman dan akuntabel. Nah, dengan keberhasilan ETPD dalam beberapa tahun ini, belakangnya pasti ada pihak-pihak yang mendukung nih Bang. Oh ya. Iya kan? Siapa aja sih Bang sampai berhasil, dalam artian masyarakat ini tidak kaget lagi lah gitu dalam penerapan ETPD ini. Kuncinya itu kan kolaborasi ya. Iya, benar. Ya, kami sangat terbantu oleh Bank Indonesia melalui TP2DD, di mana mereka mensupervisi kami dalam pengisian indeks STPD dan pengimplementasian pembayaran non tunai. Lalu dukungan penuh dari Bank Kalteng sebagai RKUD, dan yang paling penting komitmen dari pimpinan daerah. Itu paling penting. Tadi cukup menarik terkait indeks ETPD ini kan. Dalam artian kan itu evaluasi tahunan ya. Nah itu yang melaksanakan siapa sih Bang? Jadi indeks ETPD itu semacam alat ukur ya, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian untuk menilai sejauh mana sih daerah itu menerapkan transaksi non tunai. Penilaiannya itu dilakukan setiap semester, jadi 1 tahun itu 2 kali. Nah, Pulang Pisau ini sejak semester 2 tahun 2003 itu sudah mencapai tahap digital, di mana tahap digital ini adalah penilaian yang paling tinggi. Yang ada 4 penilaian kategori. 1 inisiasi, itu yang paling rendah, kemudian berkembang, maju, lalu digital. Nah, Kabupaten Pulang Pisau sejak semester 2 tahun 2023 sudah meraih nilai digital atau masuk tahap digital. Bahkan Kabupaten Pulang Pisau termasuk salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tercepat memasuki tahap digital. Sehingga beberapa daerah nih dari sesama wilayah Kalimantan Tengah, juga provinsi tetangga Kalsel itu datang ke sini kemarin belajar bagaimana sih penerapan ETPD di Kabupaten Pulang Pisau. Cukup membanggakan sih. Luar biasa. Artinya Kabupaten Pulang Pisau dapat menjadi role model bagi penerapan ETPD di daerah-daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah ini Bang ya. Ya betul. Betul ya. Memang pasti namanya sesuatu yang baru diterima masyarakat akan susah pada awalnya, tapi kan pada akhirnya bisa meraih predikat digital itu kan suatu kebanggaan banget memang ya. Betul Pak. Jadi kita ingin tunjukkan Pak bahwa Pulang Pisau ini walaupun bukan kota besar ya, tapi kita bisa sejajar dengan daerah lainnya dalam hal tata kelola keuangan dan transparansi seperti itu. Berarti bisa kita sebut Kabupaten Pulang Pisau ini daerah digitalisasi pajaknya udah luar biasa banget nih Bang ya. Betul. Karena kan sudah masuk tahap digital. Iya. Tapi ini Bang, seperjuangan ini bisa sampai dapat predikat digitalisasi ini. Upaya-upaya sosialisasi yang sudah dilaksanakan Bapenda sendiri gimana sih? Oh ya, sosialisasi itu juga masuk dalam kategori penilaian indeks ETPD ini. Jadi kita sosialisasi dilakukan offline maupun online. Online kita melalui medsos kita punya medsos. Mohon penonton di follow-nya nanti medsos kami, dan juga YouTube kami. Terus kita juga secara offline kita sering melakukan sosialisasi, langsung terjun ke masyarakat, kita ke kecamatan, ke desa, dan juga ke komunitas wajib pajak kita sampaikan. Tapi biasanya nih Bang, sosialisasi itu kan pada umumnya akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dihadiri masyarakat banyak, tapi sebagian besar tidak menyimak nih. Mungkin trik-triknya sosialisasi ini agar benar-benar sampai dan diserap masyarakat itu gimana sih Bang? Oh ya. Pada sendiri. Kita sosialisasi kalau menyampaikan gini aja kan, memang kadang itu enggak didengarkan masyarakat. Kita juga dalam sosialisasi itu kita memberikan hadiah pada masyarakat. Itu ada door prize-nya. Selain itu, kalau ada masyarakat yang bayar secara non tunai, kita kasih door prize atau apa seperti itu.
Jadi itu memantik masyarakat untuk benar-benar mendengar nih, ya kan, sosialisasi yang disampaikan Bapenda, ya kan. Oke. Tapi Bang, kalau untuk ke depan digitalisasi ini di Pulang Pisau sendiri idealnya seperti apa sih Bang? Jadi secara idealnya ya, saya membayangkan Kabupaten Pulang Pisau ini menjadi daerah yang seluruh transaksi keuangannya transparan dan real time. Jadi semua transaksi baik pajak, retribusi maupun belanja bisa dipantau langsung oleh pemerintah sehingga pemerintah ini dapat lebih cepat mengambil keputusan. Seperti itu. Karena kan datanya sudah terintegrasi. Artinya juga pajak itu akan cepat kembali ke masyarakat ya kan dalam bentuk pembangunan. Betul. Karena kan pajak dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ya yang pasti kita mengharapkan kan ke depan masyarakat itu tidak takut lagi lah ketika ada orang berbicara masalah pajak atau retribusi, ya kan? Karena semua semakin mudah gitu loh dan semua juga transparan. Apa yang ditakutkan kan gitu? Iya. Apalagi kan dengan adanya pembayaran non tunai ini, masyarakat nggak perlu takut lagi uangnya ditilap oleh pegawai. Kalau pegawai atau oknum pegawai kan. Karena uangnya itu langsung masuk ke kas daerah dan secara real time tercatat. Benar. Karena memang tidak sedikit masyarakat yang memang bergumam, ngapain bayar pajak? Toh juga nanti nggak bakal balik. Padahal kan selama ini pembangunan yang mereka rasakan itu kan ya bersumbernya dari pajak dan retribusi kan. Seperti itu. Betul Pak. Karena apa? Karena kan secara pajak ini kan memang ketika masyarakat melakukan pembayaran, masyarakat itu tidak langsung merasakan timbal baliknya, tidak langsung merasakan. Padahal jalan yang mulus yang dia lalui, jembatan yang dia seberangi, itu semuanya lewat uang pajak yang dibayarkan. Beda sama dengan retribusi. Kalau retribusi itu ketika masyarakat melakukan pembayaran, mereka langsung dapat timbal baliknya berupa jasa. Seperti dari penyeberangan, sewa gedung, sebagainya. Seperti itu. Oke. Ya mungkin Mbak, pesan dari Pian, dari Abang nih, untuk masyarakat kita dalam mendukung transaksi non tunai di Kabupaten Pulang Pisau agar predikat digital dalam digitalisasi dalam indeks ETPD ini bisa bertahan, mungkin akan terus berkembang lagi dan maju, gimana nih Pak? Baik, pada masyarakat, mari kita sama-sama membiasakan melakukan transaksi secara digital, karena dengan cara ini uang pajak dan retribusi yang kita bayar langsung masuk ke kas daerah Kabupaten Pulang Pisau. Itu artinya pembangunan bisa lebih cepat dan akuntabel. Dari tahun 2022 sampai 2025 nih Bang, penerapan ETPD di Kabupaten Pulang Pisau ini kan pasti tidak mudah. Pasti ada kendala-kendala yang di lapangan yang dihadapin abang-abang ya kan, untuk menghadapi masyarakat melek digital atau ya mempermudah masyarakat dalam mengurus kepajakan lah. Kendalanya apa aja nih Bang? Kalau kita berbicara kendala ya, sebenarnya ada dua hal utama yang kita hadapi. Pertama itu infrastruktur jaringan. Di mana di Kabupaten Pulang Pisau ini masih ada beberapa desa yang mengalami blank spot. Itu desa Sehambawang, Padungan Sebangau, kemudian Cemantan. Tapi kabar baiknya desa Sehambawang sekarang sudah tidak termasuk lagi wilayah blank spot. Seperti itu. Kemudian Diskominfo Kabupaten Pulang Pisau itu juga terus berupaya untuk meningkatkan jaringan di daerah-daerah ujung atau terpencil. Salah satunya lewat program Astinet dan Bakti Kominfo, yang mana itu adalah program prioritas nasional di tahun 2025. Seperti itu. Terus yang kedua, sebenarnya sudah saya dijelaskan lagi tadi kan, untuk kendala kedua itu lebih ke masyarakat yang merasa khawatir. Itu kendalanya itu soal minat dan literasi masyarakat terhadap pembayaran digital ini. Seperti itu kendalanya. Artinya dalam hal ini sinergi antar OPD sangat berpengaruh untuk mendorong penerapan ETPD ini berjalan benar-benar optimal Bang ya? Ya betul. Dalam hal Diskominfo untuk mengentaskan blank spot di daerah-daerah terpencil,
agar ETPD ini bisa sampai ke mereka gitu Bang ya. Ya. Nggak kerasa udah cukup 20 menit lebih kita berbicara masalah ETPD ini, dan ternyata di Kabupaten Pulang Pisau ini digitalisasi pajaknya udah sangat luar biasa. Bahkan bisa menjadi role model tidak hanya di Provinsi Kalimantan Tengah, tapi juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, seperti ini ya tentu kita harapkan daerah-daerah lain juga dapat segera melaksanakan seperti yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, agar masyarakat tentunya bisa dapat terbantu Bang ya, untuk kemudahan pengurusan pajak Bang ya. Betul. Oke. Sekian untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih Bang Arul. Sama-sama. Semoga sehat Terima kasih kembali. juga, amin. Oke, dan semoga pekerjaannya tetap semangat Bang ya. Tetap semangat. semangat. Terima kasih, sampai jumpa kawal Bara Kalteng. Tuh iye, surah bara antara kalteng.